Sejak hari pertama bekerja di PT Sentosa Corp, Jaka tahu dirinya dianggap tak berarti. Tahu diri sedikit. Kau cuma tukang servis AC. Hardik seorang wanita berjas mahal dengan tatapan merendahkan. Intan, CEO muda, cantik, sukses, dan kejam dalam ucapan. Tempatmu di ruang mesin, bukan di lantai eksekutif. Lanjutnya dingin. Orang sepertimu tidak pantas mondar-mondir di sini. Jaka menunduk. Maaf Bu, Intan mendengus. Maaf tidak akan mengubah fakta bahwa kau ini kelas rendahan. Beberapa karyawan terdiam. Jaka tetap diam. Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah. Secerah gedung pencakar langit milik PT Sentosa Corp yang menjulang megah di tengah kawasan bisnis elit. Di lantai teratas, sebuah ruangan luas dengan dinding kaca memperlihatkan panorama kota yang sibuk, seolah menjadi singgasana bagi penguasa tak kasat mata perusahaan tersebut. Di sanalah Intan berdiri, seorang wanita cantik dengan tubuh jenjang, rambut hitam panjang, tergerai rapi, serta tatapan mata tajam penuh wibawa. Setelan jas hitam yang melekat di tubuhnya semakin menegaskan aura kekuasaan yang sulit dibantah. Di usia yang masih tergolong muda, Intan telah menjadi CEO salah satu perusahaan properti dan investasi terbesar di Indonesia. Kesuksesan itu membuat namanya dielwelukan. Namun, di balik semua pujian, tersembunyi sisi lain yang tak banyak orang berani bicarakan. Sombong, angkuh, dan kejam dalam ucapan. Intan melangkah menuju meja kerjanya dengan sepatu hak tinggi yang berdetak nyaring di lantai marmer. Setiap langkahnya seolah mengirimkan pesan tak tertulis. Aku berkuasa di sini. Di hadapannya, beberapa manajer berdiri tegang, menunggu evaluasi hasil laporan bulanan. Angka ini memalukan, ujar Intan, dingin sambil melemparkan berkas ke atas meja. Saya tidak membayar kalian mahal hanya untuk melihat grafik yang turun seperti ini. Tak seorang pun berani menyela. Kalau kalian tidak mampu bekerja dengan benar, silakan cari pekerjaan lain. Banyak orang di luar sana yang ingin berada di posisi kalian. Kata-kata itu menusuk. Tetapi mereka hanya bisa menunduk patuh. Bagi Intan, dunia terbagi menjadi dua golongan. Orang-orang yang berguna dan orang-orang yang tidak. Sayangnya, sebagian besar manusia masuk dalam kategori kedua menurut versinya. Setelah rapat berakhir, Intan keluar dari ruangannya. Sekretarisnya, seorang wanita muda bernama Sinta, berjalan cepat di belakangnya sambil membawa tablet. Bu, siang nanti ada pertemuan dengan calon investor dari luar negeri. Mereka tertarik dengan proyek apartemen Sentosa Signature. Lapor Sinta hati-hati. Pastikan semuanya sempurna, jawab Intan tanpa menoleh. Saya tidak mau ada kesalahan sekecil apapun. Mereka melewati lorong panjang kantor yang ramai oleh karyawan. Begitu melihat Intan, semua orang otomatis memberi jalan. Takut, hormat, atau mungkin keduanya. Di ujung lorong, seorang pemuda sedang berdiri di atas bangku kecil, membuka penutup AC dengan obeng di tangan. Seragam kerjanya sederhana, sedikit lusuh, dengan noda oli di beberapa bagian. Pemuda itu fokus bekerja, tak menyadari siapa yang mendekat. Namun, ketika suara langkah sepatu hak tinggi berhenti di belakangnya, ia menoleh. Wajahnya bersih, dengan sorot mata tenang dan teduh. Maaf Bu, ucapnya sopan sambil turun dari bangku. Apakah saya menghalangi jalan? Intan menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah sedang menilai barang murah di pasar. Kau ini tukang servis bukan? Seharusnya bekerja di ruang teknis, bukan mondar-mandir di lantai eksekutif. Pemuda itu terdiam sejenak. Saya mendapat laporan ada AC bermasalah di area ini, Bu. Jawabnya tetap tenang. Intan menyilangkan tangan di dada. Lain kali, pastikan keberadaanmu tidak mengganggu pemandangan. Kantor ini bukan tempat untuk orang-orang seperti kamu berkeliaran sembarangan. Beberapa karyawan yang berada tak jauh dari sana saling pandang. Namun tak satu pun berani membela. Pemuda itu
menunduk. Baik Bu, saya minta maaf. Tanpa berkata apa-apa lagi, Intan melangkah pergi, meninggalkan suasana canggung di belakangnya. Sinta menoleh sekilas ke arah pemuda itu, terlihat ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya memilih diam. Sementara itu, pemuda tersebut kembali menaiki bangku kecilnya, melanjutkan pekerjaannya. Di wajahnya tak tampak kemarahan, tak ada dendam, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Tak seorang pun di kantor itu tahu bahwa pemuda sederhana itu menyimpan rahasia besar. Pagi berikutnya, suasana kantor PT Sentosa Corp kembali dipenuhi kesibukan. Bunyi ketukan keyboard, dering telepon, dan langkah kaki para karyawan berpadu menjadi irama rutin. Dunia korporasi yang tak pernah tidur. Bagi sebagian orang, tempat itu adalah ladang mimpi. Bagi sebagian lainnya, hanya tempat bertahan hidup. Bagi Jaka, gedung megah itu hanyalah tempat bekerja sementara. Ia mendorong troli kecil berisi peralatan servis, obeng, tang, lap microfiber, dan beberapa komponen cadangan AC. Seragam biru mudanya tampak bersih. Meski sudah mulai memudar dimakan waktu, Jaka bekerja sebagai teknisi outsourcing, status yang bagi banyak orang dianggap rendah. Namun, tak satu pun keluhan keluar dari bibirnya. Ia terbiasa diperlakukan seolah tak terlihat. Di lantai 3, seorang karyawan wanita memanggilnya dengan nada tergesa. Mas, AC di ruang arsip panas banget, tolong dicek sekarang, ya? Baik Mbak, jawab Jaka ramah. Saat ia berjalan menuju ruang arsip, 2 orang karyawan pria berbisik sambil melirik ke arahnya. Kasihan ya, tiap hari cuma ngurus AC. Iya, mana sering kena semprot Bu Intan lagi. Mereka tertawa kecil. Jaka mendengarnya, namun ia memilih pura-pura tidak. Bukan karena tak sakit hati, tapi karena ia sudah terlalu sering merasakannya. Di dalam ruang arsip yang sempit dan penuh rak besi, Jaka memeriksa unit AC dengan teliti. Tangannya bergerak cekatan, seolah sudah hafal setiap baut dan kabel. Tak lama kemudian, AC kembali menyala dingin. Jaka mengelap keringat di keningnya, lalu keluar ruangan. Saat itulah ia kembali berhadapan dengan Intan. Cewek itu baru saja keluar dari lift bersama beberapa staf. Tatapan Intan langsung berubah datar begitu melihat Jaka. Kau lagi? Tanyanya sinis. Jaka berhenti dan sedikit menunduk. AC di ruang arsip sudah selesai diperbaiki Bu. Intan menatapnya sekilas. Pastikan pekerjaanmu benar. Saya tidak mau ada keluhan gara-gara hal sepele. Baik, Bu. Intan melangkah pergi, namun tiba-tiba berhenti. Oh ya, katanya tanpa menoleh. Jangan menyentuh apapun selain AC. Barang-barang di sini harganya mungkin lebih mahal dari gajimu setahun. Beberapa staf tertunduk canggung. Jaka mengepalkan tangan di balik punggungnya, namun ia tetap berkata pelan. Saya mengerti Bu. Intan tersenyum tipis. Senyum kemenangan, seolah baru saja menegaskan posisinya sebagai yang paling tinggi. Di pantry kantor, beberapa karyawan berkumpul saat jam istirahat. Jaka berdiri di sudut ruangan, menuang air ke dalam gelas plastik. Seorang staf wanita bernama Dina mendekatinya. Mas Jaka, jangan dimasukin ke hati ya omongan Bu Intan, ucapnya pelan. Beliau memang begitu. Jaka tersenyum kecil. Tidak apa-apa Mbak, saya sudah terbiasa. Dina menatapnya heran. Mas kok bisa setenang itu? Jaka terdiam sejenak. Karena hidup pernah mengajarkan saya, kalau harga diri seseorang tidak ditentukan oleh seragam yang dia pakai. Dina tertegun. Ada sesuatu dalam cara Jaka berbicara. Tenang, dalam, berbeda dari kebanyakan tukang servis yang pernah ia temui. Tak jauh dari sana, dari balik dinding kaca ruangannya, Intan tanpa sengaja melihat Jaka sedang berbicara dengan Dina. Entah mengapa, dadanya terasa sedikit terusik. Namun ia segera mengibaskan perasaan itu. Cuma tukang AC, gumamnya pelan. Ia kembali ke mejanya. Tak tahu bahwa pemuda yang ia anggap remeh sedang menyembunyikan kecerdasan dan masa lalu yang jauh melampaui dunia kecil yang ia nilai dengan kesombongan.
kesombongan. Hari demi hari berlalu, namun satu hal tak pernah berubah di kantor PT Sentosa Corp. Cara Intan memandang Raka. Bagi Intan, keberadaan Jaka tak lebih dari bayangan yang kebetulan lewat di sudut matanya. Sosok yang pantas diperintah, ditegur, bahkan dihina, tanpa perlu dipikirkan perasaannya. Pagi itu, rapat besar sedang berlangsung di ruang konferensi utama. Para manajer duduk rapi di sekeliling meja panjang, sementara Intan berdiri di ujung meja, memaparkan strategi ekspansi perusahaan. Target kita semester depan adalah peningkatan profit 20%. Tegasnya, tidak ada alasan untuk gagal. Tiba-tiba, suara klik kecil terdengar dari atas langit-langit. AC di ruangan itu mati. Beberapa orang mulai gelisah. "Bu, sepertinya AC bermasalah," ujar salah satu manajer. Intan mengerutkan kening. "Panggil tukang servisnya sekarang." Tak sampai 5 menit, Jaka datang membawa peralatan. Ia melangkah masuk dengan tenang. Namun sebelum sempat memeriksa apapun, Intan sudah lebih dulu bersuara. "Cepat, jangan buang waktu kami," katanya dingin. Jaka mengangguk. Ia menaiki tangga lipat dan mulai membuka panel AC. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Jaka fokus bekerja. Namun Intan tampak tak sabar. "Kau yakin tahu apa yang kau lakukan?" sindirnya. Jaka berhenti sejenak, lalu menoleh ke bawah. "Saya sedang mengecek modul utama, Bu. Kemungkinan ada kabel yang longgar." Intan mendengus. "Jangan sok pintar. Kerjakan saja tugasmu." Beberapa manajer saling pandang. Ada yang merasa tak enak, namun tak ada yang berani membela. Tak lama kemudian, AC kembali menyala. Udara sejuk mengalir ke seluruh ruangan. Jaka turun dari tangga. "Sudah selesai, Bu." Intan menatapnya sekilas. "Itu memang sudah seharusnya. Jangan berharap dipuji hanya karena melakukan pekerjaan rendahan." Kata-kata itu menghantam seperti tamparan. Ruangan menjadi hening. Jaka menunduk. "Baik, Bu, permisi." Saat Jaka berbalik pergi, salah satu manajer senior, Pak Arman, tak tahan lagi. "Bu Intan," ucapnya, "hati-hati. Dia sudah membantu kita. Sedikit apresiasi mungkin." "Apresiasi?" potong Intan tajam. "Untuk apa? Untuk apa? Kalau kita mulai memanjakan pekerja level bawah, mereka akan lupa diri." Pak Arman terdiam. Tak ada yang berani melanjutkan. Di luar ruang rapat, Jaka berhenti sejenak di lorong. Ia menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap lurus ke depan. Tak ada air mata, tak ada amarah yang meledak. Hanya kelelahan yang perlahan menumpuk di dalam dada. Di dalam pikirannya, terlintas wajah-wajah dari masa lalunya. Ruang kelas, buku-buku tebal, berbahasa asing, salju yang turun perlahan di negeri jauh. Namun semua itu, ia kubur dalam-dalam. Kini, ia hanyalah Jaka, seorang tukang servis AC. Atau, setidaknya, itu yang dunia lihat. Sementara di dalam ruang rapat, Intan kembali melanjutkan presentasinya. Namun entah mengapa, fokusnya sedikit terganggu. Bayangan wajah Jaka yang tetap tenang, meski dihina terus terlintas di benaknya. Ia mengernyit. "Kenapa aku harus memikirkan orang seperti dia?" Gumamnya pelan. Intan menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Ia tidak sadar bahwa setiap tatapan merendahkan yang ia berikan, perlahan sedang membangun jalan menuju kejatuhan harga dirinya sendiri. Suasana PT Sentosa Corp pagi itu terasa berbeda. Lebih tegang, lebih sibuk, lebih teratur dari biasanya. Sejak subuh, para staf sudah mondar-mondir memastikan setiap sudut kantor tampak sempurna. Karpet dibersihkan ulang, meja-meja dilap hingga mengilap, dan ruang konferensi utama ditata dengan standar kelas internasional. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, perusahaan akan kedatangan investor besar dari Rusia. Bagi Intan, pertemuan ini adalah kesempatan emas untuk membawa Sentosa Corp naik ke level global. Di ruang kerjanya, Intan berdiri di depan cermin besar, merapikan jas putih gading yang membalut tubuhnya dengan anggun.
Rambutnya disanggul rapi, riasan wajahnya sempurna. Ia menatap pantulan dirinya sendiri. Kau tidak boleh gagal, gumamnya pelan. Di luar ruangan, Sinta masuk sambil membawa berkas. Bu, tim investor sudah dalam perjalanan. Sekitar 30 menit lagi sampai. Bagus, jawab Intan singkat. Pastikan penerjemah sudah siap. Sinta mengangguk. Sementara itu, di lantai bawah, Jaka sedang memperbaiki unit AC di dekat lobi utama. Beberapa supervisor berdiri memperhatikan. Mas, AC di ruang konferensi harus benar-benar stabil. Jangan sampai mati lagi seperti kemarin, ujar salah satu supervisor. Siap, Pak. Saya sudah cek sistem pusatnya juga, jawab Jaka. Tangannya bergerak cepat, namun tenang. Tak ada tanda gugup. Padahal, ia tahu betapa pentingnya hari ini bagi perusahaan. Beberapa menit kemudian, supervisor itu mengangguk puas. Bagus. Kalau begitu, kamu standby di sekitar ruang konferensi saja. Jaka mengiyakan. Ia berdiri di sudut lorong, sedikit menjauh dari lalu lalang eksekutif. Tak lama kemudian, suara langkah cepat terdengar. Intan muncul bersama Sinta dan dua manajer. Begitu melihat Jaka berdiri di sana, wajah Intan langsung berubah. Kau lagi? Tahu lagi, katanya. Datar. Kenapa masih berkeliaran? Saya diminta standby, Bu, untuk antisipasi kalau ada gangguan AC, jawab Jaka sopan. Intan mendengus. Pastikan kau tidak membuat masalah hari ini. Ini acara penting. Jangan sampai mempermalukan perusahaan. Jaka menunduk. Baik, Bu. Intan melangkah pergi. Namun di dalam hati, ia masih merasa terganggu dengan keberadaan pemuda itu. Beberapa saat kemudian, rombongan tamu asing tiba. 3 pria dan 1 wanita berusia sekitar 40-an, berpakaian rapi dengan aura pebisnis kelas dunia. Mereka disambut oleh Intan dengan senyum profesional. Selamat datang di Sentosa Corp, ucap Intan dalam bahasa Inggris fasih. Para tamu membalas dengan ramah. Rombongan kemudian diarahkan menuju ruang konferensi. Jaka berdiri tak jauh dari pintu, memperhatikan dari kejauhan. Matanya menangkap sekilas logo salah satu universitas di map milik seorang investor. Sebuah nama yang terasa akrab, namun ekspresi Jaka tetap datar. Pertemuan dimulai. Intan mempresentasikan proyek unggulan dengan penuh percaya diri. Para investor terlihat tertarik, namun sesekali mereka saling berbicara dalam bahasa Rusia. Intan tersenyum. Meski jelas tak mengerti, ia melirik ke arah penerjemah yang duduk di sampingnya. Namun penerjemah itu tampak sedikit gugup. Di luar ruangan, Jaka berdiri bersandar di dinding. Ia bisa mendengar samar percakapan berbahasa Rusia dari dalam. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, semuanya terasa jelas di telinganya. Seolah bahasa itu tak pernah benar-benar pergi dari hidupnya. Jaka menutup mata sejenak. Kenangan lama kembali berkelebat. Musim dingin, salju, ruang kuliah, tawa bersama teman-teman asing. Ia membuka mata kembali. Hari ini, takdir mulai bergerak. Dan tanpa disadari oleh Intan, seseorang yang selama ini ia anggap tak berarti, sedang berdiri sangat dekat dengan momen yang akan mengubah segalanya. Di dalam ruang konferensi utama, udara terasa lebih berat dari biasanya. Presentasi Intan telah memasuki bagian paling penting. Pembahasan kerjasama strategis dan nilai investasi. Grafik dan angka terpampang jelas di layar besar. Sementara para investor Rusia memperhatikan dengan saksama. Intan berbicara penuh keyakinan. Kami menawarkan skema kerjasama jangka panjang dengan pembagian keuntungan yang saling menguntungkan, katanya dalam bahasa Inggris. Salah satu investor pria paruhbaya mengangguk, lalu berbicara kepada rekannya dalam bahasa Rusia. Mereka berdiskusi cukup lama. Penerjemah yang duduk di samping Intan terlihat semakin gelisah. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Beberapa detik berlalu menjadi menit. Intan melirik penerjemah itu. Terjemahkan, bisiknya dingin. Penerjemah menelan ludah. Mereka sedang
mendiskusikan beberapa detail teknis, Bu. Investor pria itu kembali berbicara. Kali ini dengan nada lebih tegas. Penerjemah tampak panik. Ia membuka map, membolak-balik kertas, seolah mencari jawaban yang tak ia temukan. Keheningan mulai menyelimuti ruangan. Intan merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ada masalah? Tanya Intan, berusaha tetap tenang. Investor itu menatapnya, lalu berkata dalam bahasa Inggris terbata-bata, "We ask about cooling system and energy efficiency. Important for us." Penerjemah terdiam. Ia tampak bingung. Beberapa manajer mulai saling pandang. Situasi menjadi canggung. Di luar ruangan, Jaka yang berdiri tak jauh dari pintu mendengar jelas pertanyaan tersebut tentang sistem pendingin, tentang efisiensi energi, hal-hal yang sangat ia pahami. Tanpa sadar, ia melangkah satu langkah, mendekat ke pintu yang sedikit terbuka. Di dalam ruangan, Intan mencoba menjawab sebisanya. "Our building use modern AC system. Very good quality," katanya kaku. Investor itu mengernyit. Ia kembali berbicara panjang lebar dalam bahasa Rusia. Penerjemah semakin pucat. Intan mulai kehilangan kesabaran. "Kenapa diam saja?" bisiknya tajam pada penerjemah. Saya kurang paham istilah teknisnya, Bu," jawab penerjemah lirih. Detik itu juga, pintu ruangan terbuka, sedikit lebih lebar. Semua mata beralih ke arah pintu. Jaka berdiri di sana, dengan seragam tukang servis, dengan wajah tenang. "Permisi, Bu," ucapnya sopan. Intan menoleh tajam. "Kau lagi, apa yang kau lakukan di sini?" Jaka menarik napas pelan. Ia lalu menatap ke arah investor Rusia. Dan dengan aksen yang fasih, Jaka berbicara dalam bahasa Rusia. Ia menjelaskan tentang sistem pendingin gedung, kapasitas, teknologi hemat energi, serta opsi peningkatan yang bisa dilakukan. Suara Jaka tenang, jelas, terstruktur. Investor-investor itu saling menatap, lalu tersenyum. Salah satu dari mereka tertawa kecil dan membalas ucapan Jaka dalam bahasa Rusia. Mereka bahkan mulai bercanda ringan. Jaka tersenyum tipis, membalas candaan itu dengan santai. Di dalam ruangan, waktu seolah berhenti. Mulut para manajer sedikit terbuka. Penerjemah membeku. Sinta menutup bibirnya dengan tangan. Dan Intan membeku di tempat. Wajahnya pucat, matanya membesar. Ia menatap Jaka, seolah sedang melihat orang asing. Kau. Suara Intan nyaris tak keluar. Jaka mengakhiri penjelasannya. Investor Rusia itu berdiri dan menepuk pundak Jaka ringan, sambil tersenyum lebar. "Excellent," katanya dalam bahasa Inggris. "Your technician, very impressive." Keheningan menyelimuti ruangan. Namun, kali ini bukan keheningan biasa, melainkan keheningan yang memalukan. Bagi seorang CEO yang selama ini merasa berada di puncak dunia dan baru saja menyadari bahwa ia mungkin telah merendahkan orang yang salah. Keheningan di ruang konferensi belum sepenuhnya pecah. Semua mata masih tertuju pada Jaka. Pemuda berseragam tukang servis itu berdiri dengan sikap sopan, seolah apa yang barusan terjadi hanyalah hal biasa. Bagi yang lain, itu adalah gempa kecil. Intan merasakan telapak tangannya dingin. Harga dirinya terasa seperti diremas. Ia berusaha mempertahankan ekspresi profesional, meski dadanya bergemuruh. Salah satu investor Rusia kembali berbicara, kali ini dengan nada ramah. Ia menatap Jaka. "Where did you learn Russian?" tanyanya dalam bahasa Inggris. Jaka tersenyum kecil. "I studied in Russia," jawabnya singkat. Ruangan kembali sunyi. Intan menatap Jaka tajam. Belajar di Rusia?" ulangnya pelan, seolah tak percaya. Jaka mengangguk. "Saya lulusan teknik mesin dari salah satu universitas di sana, Bu." Beberapa manajer langsung terperangah. Penerjemah menatap Jaka dengan wajah tak percaya. "Mas, serius?" Jaka mengangguk lagi. Investor itu
tampak semakin tertarik. Ia kembali berbicara dalam bahasa Rusia. Kali ini lebih santai, menanyakan tentang kota tempat Jaka pernah tinggal, dosen favoritnya, hingga pengalaman hidup di musim dingin. Jaka menjawab semuanya dengan lancar. Mereka tertawa bersama. Intan merasa dadanya semakin sesak. Setiap tawa itu seperti tamparan halus bagi egonya. Setelah percakapan singkat itu, investor kembali duduk. "Your company has hidden talent," katanya sambil tersenyum ke arah Intan. Hidden talent. Kata-kata itu terasa seperti pisau. Intan memaksakan senyum. "Terima kasih," jawabnya kaku. Pertemuan kemudian dilanjutkan. Anehnya, suasana menjadi jauh lebih cair. Para investor terlihat lebih terbuka. Bahkan beberapa kali mereka melirik ke arah Jaka dengan ekspresi kagum. Sementara Intan sulit berkonsentrasi. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan. Bagaimana mungkin? Setelah rapat berakhir, para investor diarahkan ke ruang jamuan. Para manajer keluar satu persatu. Intan masih berdiri di dalam ruangan. Jaka bersiap pergi. "Jaka." Untuk pertama kalinya, Intan memanggil namanya. Jaka berhenti dan menoleh. "Ya, Bu." Intan menatapnya. Tak lagi dengan tatapan merendahkan seperti biasa. Ada keraguan, ada gengsi, dan ada rasa ingin tahu. "Kau kenapa bekerja sebagai tukang servis AC?" Jaka terdiam sejenak. "Setiap orang punya alasan, Bu." Itu bukan jawaban. Jaka menatap Intan dengan tenang. "Saya memilih hidup sederhana. Itu saja." Intan mengernyit. "Dengan kemampuanmu, kau bisa bekerja di tempat yang lebih layak." Jaka tersenyum tipis. "Layak atau tidaknya sebuah pekerjaan tergantung cara kita menjalaninya, Bu. Bukan dari seragamnya." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada makian manapun. Intan terdiam. Jaka menunduk sopan. "Kalau tidak ada lagi, saya permisi." Ia melangkah pergi, meninggalkan Intan sendirian di ruangan luas itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Intan merasa kecil. Topeng kesombongan yang selama ini ia pakai mulai retak. Malam turun perlahan di kota Jakarta. Lampu-lampu gedung menyala, memantulkan cahaya ke jendela besar ruang kerja Intan. Namun, berbeda dari biasanya, Intan belum juga pulang. Ia duduk diam di kursi kebesarannya, menatap layar laptop yang gelap. Tak ada laporan, tak ada grafik, tak ada angka, hanya bayangan wajah seseorang yang terus muncul di benaknya. Jaka, cara bicaranya yang tenang, tatapan matanya yang tidak menantang, namun juga tidak tunduk, dan kalimat sederhana itu, "Layak atau tidaknya sebuah pekerjaan tergantung cara kita menjalaninya, bukan dari seragamnya." Intan mengepalkan tangannya. Kenapa kata-kata itu terus terngiang? Gumamnya. Ia berdiri, berjalan mendekati jendela. Dari lantai atas, kota terlihat kecil. Padahal selama ini, Intan selalu merasa dirinya berada di atas segalanya. Ia teringat masa kecilnya. Ayahnya, pendiri Sentosa Corp, adalah sosok keras. "Kau harus selalu jadi yang terbaik." Begitu kata ayahnya dulu. Dunia hanya menghargai pemenang. Sejak saat itu, Intan belajar membangun tembok. Tembok kesombongan, tembok kekuasaan, agar tak ada seorang pun yang bisa merendahkannya. Namun, hari ini, seorang tukang servis AC telah membuat tembok itu retak. Keesokan paginya, Intan datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Tanpa sadar, matanya mencari satu sosok tertentu. Lorong-lorong masih sepi. Beberapa staf menyapanya. Namun Intan hanya mengangguk singkat. Saat melewati area teknis, ia melihat Jaka sedang memeriksa panel listrik. Seragam biru itu, wajah tenang itu. Jantung Intan berdetak sedikit lebih cepat. Ia berhenti. Jaka menyadari kehadirannya dan berdiri. "Selamat pagi, Bu." Intan menatapnya. Kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa berat di lidah. "Aku." Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, Intan kesulitan berbicara. Jaka menunggu dengan sopan. Intan menarik napas. "Kemarin, terima kasih."
terima kasih. Dua kata, sederhana, namun terasa seperti beban besar yang baru saja dilepaskan. Jaka tampak sedikit terkejut. Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya membantu. Intan mengangguk. Hening sejenak tercipta. Biasanya, Intan akan langsung pergi. Namun kali ini, kakinya seolah terpaku. Kau tidak marah pada saya? Tanyanya pelan. Jaka menatap Intan. Tatapan yang jujur. Saya sempat terluka, Bu. Jawabnya. Intan menunduk. Tapi saya memilih untuk tidak menyimpan kebencian. Jawaban itu terasa seperti tamparan lembut. Intan menutup mata sejenak. Rasa malu menjalar di dadanya. Apa saya orang yang buruk? Tanya Intan lirih. Pertanyaan yang tak pernah ia ajukan pada siapapun sebelumnya. Jaka terdiam, lalu berkata pelan. Menurut saya, Bu Intan bukan orang buruk. Hanya terlalu terbiasa melihat dunia dari atas. Intan membuka mata. Untuk pertama kalinya, ia melihat Jaka bukan sebagai tukang servis, melainkan sebagai seorang pria dengan kedewasaan yang luar biasa. Sejak pagi itu, sesuatu berubah. Retakan kecil di hati sang CEO mulai melebar. Dan tanpa ia sadari, di antara rasa malu dan penyesalan, tumbuh benih perasaan baru. Sejak percakapan singkat pagi itu, Intan merasa dunianya tidak lagi sama. Ia masih datang ke kantor dengan setelan mahal, masih duduk di kursi CEO, masih memberi instruksi dan memimpin rapat. Namun, ada satu perbedaan besar. Ia mulai memperhatikan, dan yang paling sering tertangkap oleh pandangannya adalah Jaka. Dari balik dinding kaca ruang kerjanya, Intan melihat Jaka sedang membantu seorang staf yang kesulitan membuka panel AC. Jaka menjelaskan dengan sabar, tanpa nada tinggi, tanpa wajah kesal. Staf itu tampak berterima kasih. Jaka hanya tersenyum kecil. Pemandangan sederhana itu, entah mengapa, membuat dada Intan terasa hangat. Kenapa aku terus memperhatikannya? Gumamnya. Di ruang rapat kecil, Intan memimpin diskusi internal bersama para manajer. Saat rapat hampir selesai, tiba-tiba listrik di ruangan itu mati. Beberapa orang berseru kaget. Intan refleks menoleh ke pintu. Beberapa detik kemudian, Jaka masuk membawa senter kecil. Panel utama bermasalah. Saya cek sebentar, Bu. Biasanya, Intan akan menyahut dingin. Namun, kali ini, baik, hati-hati, ucapnya. Beberapa manajer menoleh kaget. Jaka juga sempat terdiam sesaat. Namun, ia mengangguk. Terima kasih, Bu. Tak sampai 10 menit, listrik kembali menyala. Rapat dilanjutkan. Namun fokus Intan terpecah. Ia terus teringat bagaimana Jaka mengucapkan terima kasih. Sederhana, tulus. Siang harinya, Intan tanpa sadar berjalan ke pantry. Ia melihat Jaka duduk sendirian di sudut, memakan bekal sederhana dari kotak plastik. Nasi, telur, dan sayur. Intan berdiri beberapa langkah dari sana, ragu. Ini adalah pertama kalinya ia mendekati Jaka tanpa alasan pekerjaan. Boleh saya duduk? Tanyanya. Jaka hampir tersedak. Ia buru-buru berdiri. Silakan, Bu. Intan duduk di kursi seberangnya. Suasana canggung. Intan melirik bekal Jaka. Kau selalu membawa bekal? Jaka mengangguk. Lebih hemat. Intan tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali ia perlihatkan. Kau hidup sangat sederhana. Jaka mengangkat bahu. Saya merasa cukup. Kata itu lagi. Cukup. Satu kata yang asing bagi Intan. Ia memiliki segalanya. Uang, kekuasaan, status. Namun, tak pernah merasa cukup. Intan menatap Jaka. Dulu, aku sangat membencimu. Jaka terkejut. Intan melanjutkan. Atau mungkin aku membenci kenyataan bahwa kau terlihat tenang, sementara aku tidak. Jaka terdiam. Intan menghela napas. Aku kagum padamu, Jaka. Kata-kata itu meluncur begitu saja, jujur, tanpa topeng. Jaka menatap Intan. Untuk sesaat,
Jarak di antara mereka terasa menyusut. Aku hanya berusaha menjadi manusia yang baik, Bu. Jawab Jaka pelan. Intan tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, kekaguman itu bukan lagi sekadar rasa hormat, melainkan awal dari sesuatu yang lebih dalam. Pagi itu, Intan berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Bukan untuk memastikan riasannya sempurna, bukan pula untuk mengagumi pantulan dirinya sendiri, melainkan untuk menatap seorang wanita yang perlahan mulai ia kenali kembali. Seorang wanita yang pernah begitu sombong, begitu angkuh, dan kini belajar merendah. Di kantor, suasana terasa hangat, bukan karena dekorasi, bukan karena cahaya matahari, melainkan karena perubahan kecil yang mulai terlihat. Intan menyapa karyawan lebih dulu. Selamat pagi. Satu kalimat sederhana, namun membuat beberapa staf saling pandang tak percaya. Saat rapat, Intan mulai mendengarkan lebih banyak. Tidak lagi memotong pembicaraan, tidak lagi merendahkan pendapat. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai menghargai, termasuk kepada Jaka. Siang itu, Intan memanggil Jaka ke ruangannya, bukan dengan nada memerintah, melainkan dengan nada tenang. Duduklah, kata Intan. Jaka menurut. Intan menarik napas. Aku ingin meminta maaf. Jaka terdiam atas semua ucapan dan perlakuanku selama ini. Aku merendahkanmu, menghinamu, dan itu salah. Kata-kata itu keluar dengan berat. Namun, jujur, Jaka menatap Intan. Jaka menatap Intan. Terima kasih sudah mengatakannya, Bu. Dan satu lagi, lanjut. Intan, aku ingin menawarkanmu posisi di divisi teknis perusahaan dengan jabatan yang sesuai dengan kemampuanmu. Jaka terkejut. Bu, saya tidak perlu menjawab sekarang. Potong Intan lembut. Pikirkan saja dulu. Jaka mengangguk. Hening sejenak. Intan menatap Jaka. Jaka, terima kasih. Untuk apa, Bu? Karena tanpa kau sadari, kau telah mengubahku. Jaka tersenyum kecil. Saya percaya setiap orang bisa berubah, Bu, kalau mau. Beberapa hari kemudian, Raka menerima tawaran itu. Ia tak lagi memakai seragam tukang servis, namun sikapnya tetap sama. Rendah hati, sederhana. Sederhana. Hubungan Intan dan Jaka pun perlahan berubah. Bukan lagi atasan dan bawahan yang dipenuhi jarak, melainkan dua manusia yang saling memahami. Suatu sore, di rooftop gedung kantor, Intan berdiri di samping Jaka, memandang matahari yang perlahan tenggelam. Aku dulu mengira kebahagiaan ada di puncak kekuasaan, kata Intan pelan. Jaka menoleh. Sekarang aku tahu, kebahagiaan ada saat kita belajar menjadi manusia. Jaka tersenyum. Intan menatapnya. Aku tidak tahu masa depan seperti apa yang menanti kita. Ia ragu sejenak. Tapi, bolehkah aku berharap kau mau berjalan bersamaku? Jaka menatap Intan. Tak ada kesombongan, tak ada rasa rendah diri. Hanya dua hati yang setara. Boleh, jawabnya. Mata Intan berkaca-kaca. Di langit senja itu, seorang CEO sombong telah belajar merendah. Seorang tukang servis sederhana telah menunjukkan arti sejati dari harga diri. Dan cinta lahir bukan dari status, bukan dari jabatan, melainkan dari ketulusan.